Pemirsa, dua kecelakaan terjadi di tengah kepadatan di ruas jalan tol Cipali kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan pertama yakni minibus travel terbalik dan tidak jauh dari lokasi kejadian minibus menabrak mobil SUV. Padatnya arus lalu lintas di jalan tol seperti di tol Cipali daerah Campaka Purwakarta, Jawa Barat mengharuskan pengendara berkonsentrasi tinggi. Senin pagi dua kecelakaan terjadi di jalan tol Cipali akibat sopir mengantuk. Minibus travel terbalik di KM 79, dua penumpang travel luka-luka. Sementara itu di kilometer yang sama sebuah minibus yang hilang kendali menabrak bagian belakang mobil SUV. Remblong. Bapak tadi udah jarak jauh sebenarnya saya udah ngerem cuma udah loh saya gini-gini saya mainin udah nggak main gitu saya balik ke kiri udah nggak keburu. Itu tadi yang luka siapa Pak? Luka anak saya. Luka apa sih Pak? Bengkak kakinya. Akibat dua kecelakaan, arus lalu lintas sempat padat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Ratusan warga di Subang, Jawa Barat rela antri untuk mendapatkan bantuan beras pangan dari pemerintah. Bahkan seorang warga pingsan akibat berdesakan dalam pembagian beras 10 kg tersebut. Ratusan warga desa Gempolsari, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat menyerbu pembagian bantuan beras pangan dari pemerintah. Pembagian beras 10 kg ini dibagikan pemerintah melalui pos dan dilaksanakan di kantor desa setempat. Tingginya antusiasme warga membuat warga harus berdesakan saat antri pembagian beras. Padahal pemerintah desa telah membagi jadwal agar tidak terjadi kericuhan dan dijaga oleh pihak kepolisian Polsek Patok Besi. Akibat tak kuat berdesakan, seorang wanita 20 tahun warga Sodong, Desa Gempolsari jatuh pingsan saat mengantri dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Berjalan dengan lancar, namun tadi ada sedikit insiden warga, cuman bukan penerimaan manfaat, itu hanya mengantar ibunya aja, yang pingsan itu adalah anaknya Pak. Pada tahun ini sebanyak 1.350 warga Desa Gempolsari mendapat bantuan beras pangan dari pemerintah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sidang gugatan Partai Berkarya terhadap KPU RI terkait penundaan pemilu 2024 Senin pagi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sayangnya majelis hakim memutuskan menunda sidang karena belum lengkapnya berkas kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi menggelar sidang perdana gugatan pemilu dengan Partai Berkarya selaku penggugat dan KPU RI selaku tergugat. Gugatan dilayangkan lantaran Partai Berkarya tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Dalam gugatannya, Partai Berkarya menuding KPU Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau kita jelas, kita ini kan merasa hak-hak kita dirampas. Bagaimana mungkin partai yang ikut di 2019 dan memiliki hampir 3 juta pemilih, terus digagalkan dalam proses pendaftaran. Ini sangat ironis dan ini nggak akan kita berhenti. Jadi memang Partai Prima kemarin juga dimenangkan di PN Jakarta Pusat, walaupun ada putusan dari Pengadilan Tinggi, dan ini menjadi harapan bagi kita untuk melakukan langkah hukumnya yang selanjutnya. Selain meminta KPU memasukkan Partai Berkarya sebagai parpol peserta pemilu 2024, dalam gugatannya Partai Berkarya juga meminta KPU Republik Indonesia menunda semua tahapan pemilu. Sayangnya, sidang perdana ini terpaksa ditunda majelis hakim karena berkas kedua belah pihak belum lengkap. Yang pertama tadi, majelis meminta legal standing dari prinsipal penggugat maupun tergugat. Penggugat belum menyertakan akte pendirian partai politik, sedangkan tergugat sekedar belum melampirkan fotokopi keputusan Presiden tentang pengangkatan komisioner KPU. Rencananya sidang akan kembali digelar pada 4 Mei 2023 mendatang dengan meminta KPU dan Partai Berkarya melengkapi berkas terkait legal standing. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Wali Kota Bandung tersangka korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet. Dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, sejumlah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa ruang kerja Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, di Balai Kota di Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung, Senin siang. Pemeriksaan terkait dengan penangkapan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bersama sejumlah pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet di Dinas Perhubungan. Sebelum masuk ruangan, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, mengingatkan awak media untuk tidak ikut masuk ke ruang Wali Kota Bandung. Pemirsa, momen Ramadan dimanfaatkan oleh kader dan pengurus Partai Perindo di berbagai penjuru tanah air untuk berbagi. Seperti yang dilakukan DPW Partai Perindo Bangka Belitung dan Jawa Barat yang berbagi takjil kepada masyarakat serta menyantuni anak yatim. Memanfaatkan momen Ramadan, kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Bangka Belitung turun ke jalan untuk berbagi kepada sesama. Pengendara dan pejalan kaki menjadi sasaran berbagi agar mereka masih bisa berbuka dalam perjalanan. Kita tahu pengendara ini kan mungkin dalam perjalanannya belum sempat untuk mempersiapkan buka puasanya. Jadi kita bagi kepada pengendara di simpang ini supaya mereka dapat berbuka dengan yang kita kasih ke mereka, itu tajil dari Partai Perindo. Sementara itu, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, DPW Partai Perindo Jawa Barat juga membagikan takjil gratis kepada warga di Jalan Cipaganti, Bandung. Tidak hanya itu, puluhan anak yatim juga diberikan santunan. Kita berbuat baik sama masyarakat, akan mereka pada intinya nih Perindo di Partai Perindo. Kegiatan positif Partai Perindo ini diharapkan bisa mendongkrak suara Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Tim iNews melaporkan. Seorang WNI berhasil menjadi imam besar di Masjid Al-Akhyar, Dubai, Uni Emirat Arab. WNI ini bernama Asep Ismatullah, pemuda asal Lebak, Banten. Informasinya kami hadirkan saat lagi.